Halo semuanya, kembali lagi di mentoring online dari Trisakti School of Management. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi UAS dari mata kuliah akuntansi dasar 1. Kita langsung masuk ke soal aja. Kita akan bahas soal hitung-hitungannya. Yang pertama kita akan bahas soal tentang merchandising. Di sini bisa dilihat soalnya. By the way Co. adalah perusahaan dagang yang bergerak di bidang elektronik. Perusahaan ini didirikan sejak tahun 2000 dan menggunakan perpetual system. Untuk mencatat persediaan barang dagang, data per 30 November 2017 adalah sebagai berikut. Di situ dikasih tahu ada accounts receivable 1.500.000, merchandise inventory-nya 2.300.000, dan allowance for the full account-nya 40.000. Saldo di soal ini nanti ini akan terpakai untuk kita mengerjakan soal. Oke. Kita akan langsung masuk ke tanggal transaksi. Berikut adalah transaksi bulan Desember 2017 yang terjadi dalam By the way Co. Pada tanggal Desember 1, By the way Co membeli barang dagang dari Wonder Co sebesar 280.000, kreditem 2/10 N/30, FOB shipping point, ongkos angkut 20.000 dibayar oleh Wonder Co terlebih dahulu. Nah, kalau begini, kita bisa jurnal untuk pembelian pertama-tama itu seperti ini. Merchandise inventory pada accounts payable Wonder Co. Totalnya itu sebesar 300.000. Nah, kenapa 300.000? Kan pertama kita beli barang dari Wonder Co itu sebesar 280.000. Lalu pengirimannya itu FOB shipping point. Kalau FOB shipping point itu berarti yang menanggung beban pengirimannya itu adalah si pembeli, dan kita sendiri itu adalah pembeli. Dengan ongkos angkut 20.000, maka dari itu hutang kita akan menjadi 300.000, yang tadinya 280.000 ditambah 20.000. Nah, kenapa akun digabung menjadi ke merchandise inventory? Karena kalau misalnya ini dicatat secara metode perpetual, itu akan menambahkan nilai inventory tersebut kalau ada beban biaya pengiriman seperti itu. Maka dari itu kita akan langsung jadi saja disatukan merchandise inventory pada accounts payable Wonder Co sebesar 300.000. Dan ini sama-sama dibayarnya nanti. Bisa tahu ini accounts payable di soal itu ada credit term-nya ya. Ada syarat kreditnya 2/10 N/30. Yang artinya kalau misalnya nanti kita ngelunasinnya dalam jangka waktu 10 hari, berarti kita akan dapat diskon 2%. Oke. Kita langsung lanjut saja ke transaksi yang di tanggal selanjutnya. Dihapus sisa piutang Starco sebesar 60.000 karena perusahaannya bangkrut. Nah, untuk penghapusan piutang, jurnalnya itu seperti ini. Allowance for the full account pada accounts receivable sebesar 60.000. Kita langsung hapus saja karena transaksi cuma itu doang. Langsung lanjut aja kalau gitu ke tanggal 5 Desember. By the way Co mengembalikan barang rusak seharga 20.000 kepada Wonder Co. Untuk pengembalian barang, kita mencatat jurnalnya seperti ini. Accounts payable Wonder Co pada merchandise inventory. Karena pada saat kita mengembalikan barang, otomatis accounts payable kita juga berkurang, utang kita juga berkurang. Karena yang kita beli kita balikin barangnya ke si penjual. Maka dari itu accounts payable yang tadi yang 300.000 berkurang 20.000. Oke. Kita langsung lanjut ke tanggal berikutnya. Tanggal 6 Desember, membeli barang dagang secara kredit dari Kristalco dengan harga 360.000 dengan syarat 2/10 N/30, ongkos angkut 25.000 dibayar tunai, FOB destination. Maka dari itu jurnalnya merchandise inventory pada accounts payable Kristalco sebesar 360.000. Kenapa 360.000 aja? Kenapa 25.000-nya ongkos angkutnya itu nggak masuk? Karena di sini tuh di soal ini kita tuh pakainya FOB destination ya. Yang menanggung ongkos kirim berarti itu sang penjual, bukan pembeli. Sedangkan kan kita membeli, jadi kita nggak menanggung biaya angkutnya yang 25.000 itu. Jadi kita hanya bayar barang yang kita beli saja sebesar 360.000. Dan itu juga masih kredit. Karena ada tandanya itu ada di sini nih, ada syaratnya 2/10 N/30. Oke, kita langsung lanjut juga ke tanggal berikutnya. Tanggal 7 Desember melunasi ongkos angkut pada tanggal 1 Desember. Nah,
ongkos angkut pada tanggal 1 Desember kita lunasi ya. Yang tadinya itu sebesar 20.000. Yang tadi di tanggal 1 Desember ini nih. Sebesar 20.000 kita lunasin. Oke. Dari Wonderco. Nah, di sini kita nggak dapat diskon ya. Walaupun tadi kita katanya itu kan ada kredit term 2/10 N/30. Namun yang kena diskon itu bukan biaya angkut. Biaya angkut itu beda lagi. Dia itu nggak kena diskon. Yang kena diskon itu adalah barang dagang yang kita beli. Oke. Makanya di sini tetap 20.000. Karena ini tuh bukan barang dagang. Ini adalah ongkos angkut. Ongkos angkut nggak kena diskon dari si Wonderco. Oke, makanya tetap 20.000. Kalau misalnya nanti kita ngelunasin utang yang buat bayar barang dagang yang kita beli, baru itu nanti bisa kena diskon. Oke. Nanti ada contoh transaksinya di tanggal berikutnya. Kita lanjut dulu ke tanggal 8 Desember. By the way, menjual barang dagang kepada Dreamco sebesar 400.000 yang memiliki harga pokok sebesar 320.000 dengan syarat 2/10 N/30 FOB-nya destination. Oke, kalau begitu jurnalnya itu seperti ini. Accounts receivable pada sales sebesar 400.000. Kita masukin yang harga jualnya di sini. Harga jualnya tadi bilang 400.000. Lalu ada cost of goods sold pada merchandise inventory. Cost of goods sold pada merchandise inventory ini kita gunakan harga pokoknya. Yang tadi disebut harga pokoknya itu di soal dibilang 320.000. Dengan syarat 2/10 N/30. Maka dari itu berarti si pembeli belum bayar langsung ke kita. Makanya kita masukin bukan cash tapi accounts receivable terlebih dahulu. FOB-nya destination, namun di sini walaupun kita yang menanggung ongkosnya atau biaya angkut, biaya kirimnya, di sini namun belum diberitahu berapa angka transaksinya. Maka dari itu nanti kita jurnalnya pada saat sudah diketahui angka transaksinya, nilai transaksinya. Baru kita akan catat nanti bebannya. Kita lanjut dulu ke tanggal 9 Desember. Menerima pelunasan dari Sunsetco atas transaksi penjualan senilai 800.000 tanggal 30 November 2017 dengan syarat kredit 4/10 N/45. Nah, kalau begini kita akan tetap dapat diskon. Mereka akan tetap dapat diskon. Ada sales discount. Kenapa begitu? Coba kalau misalnya kita hitung dari tanggal 30 November 2017 sampai tanggal 9 Desember, apakah itu masih 10 hari atau enggak? Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baru 9 hari. Belum lewatin 10 hari. Maka dari itu, si pembeli akan mendapat diskon sebesar 4% dari 800.000 tersebut dari angka penjualannya. Maka dikali akan dapat 32.000 diskonnya. Maka dari itu cashnya kita hanya menerima 768.000. Dari 800.000 dikurang dengan 32.000. Maka cashnya 768.000 yang kita terima. Oke. Jadi begitu untuk penerapan syarat-syarat kredit-kreditnya itu. Kita lanjut ke tanggal 10 Desember. Membayar ongkos angkut sebesar 30.000 atas transaksi tanggal 8 Desember. Nah ini nih, yang tanggal 8 Desember tadi kan ongkos angkutnya itu FOB destination, berarti penjual yang menanggung. Nah pas tanggal 8 Desember itu kebetulan kita menjual barang, berarti kita yang nanggung dong ongkos angkutnya. Tanggal 10 Desember kita baru catat nih, kita baru bayar ongkos angkutnya sebesar 30.000 dengan jurnalnya itu break out pada cash. Kalau misalnya kita yang bayar ongkos kirim, kalau misalnya kita ngejual itu jurnalnya itu break out pada cash sebesar 30.000, oke. Lanjut ke tanggal 11 Desember. By the way, melunasi hutangnya pada Wonderco. Nah, untuk jurnalnya seperti ini. Accounts payable pada purchase discount dan cash. Kita coba lihat tadi hutangnya. Hutang yang pada di Wonderco. Yang awalnya itu ada 300.000. Lalu kita kan sempat balikin barang 20.000. Terus juga kita udah bayar ongkos kirimnya. Berarti sisa utang kita itu sebesar 260.000. Nih. Awalnya kita ada utang di Wonderco sebesar 300.000. Lalu kan kita sempat balikin barang 20.000. Utang kita berkurang. Lalu terus juga kita udah bayar ongkos kirimnya. Berkurang lagi 20.000.
Makanya jadi utang kita sisanya 260.000 yang mesti kita lunasin. Dan pada saat pembayaran tanggal 11 Desember ini, kita masih dalam tenggat waktu yang masih dapat diskon untuk dalam bayarnya. Maka dari itu yang tadinya kita harus bayar 260.000, tapi kita hanya bayar jadi 254.800 karena ada diskon 25.200. Kita langsung kali aja utang sisa kita sama kali 2%. 2% itu dari syarat yang tadi ya. 2/10 itu, yang duanya itu 2% itu diskonnya. Maka dari itu kita kali 2% kali sama 260.000. Dapatlah 5.200 diskon kita. Oke. Kita lanjut ke tanggal 14 Desember. Kristalco menerima kembali barang yang cacat sebesar 85.000. Jurnalnya itu adalah Accounts Payable Kristalco pada Merchandise Inventory. Kita mengembalikan barang yang kita beli sebelumnya yang pada Kristalco. Ini cuma jurnal pengembalian retur pembelian ya. Jadi begini aja. Kita lanjut ke tanggal 15 Desember. Baduweiko membayar hutangnya pada Kristalco. Nah, jurnalnya jadi seperti ini. Mirip sama jurnalnya pada tanggal 11 Desember pas kita lunasin hutang kita ke Wonderco. Kita masih juga dapat purchase discount karena kita itu masih ada di dalam tanggal syarat untuk dapat diskonnya. Kita lihat utang kita itu sisanya 275.000. 275.000 itu dari mana? 275.000 itu dapat dari 360.000 utang awal kita dikurangi 85.000 dengan barang yang kita kembalikan ke Kristalco. Maka dari itu sisanya jadi 275.000. Lalu karena kita masih berada di tanggal untuk mendapatkan diskonnya, maka kita akan mendapat diskon sebesar 2% nih dari soal sini. Dengan syarat 2/10 N/30. Dari tanggal 6 Desember sampai tanggal 15 Desember itu masih dalam waktu 10 hari. Berarti kita dapat diskon 2%. Kita tinggal kaliin aja sama seperti tadi. 2% kali sama sisa utang kita. Sebesar 5.500. Jadi yang kita bayar itu bukan 275 melainkan yaitu 269.500. Kita lanjut ke tanggal 17 Desember. Menerima pembayaran 40% dari piutang Starco yang sudah dihapus sebelumnya. Nah, kalau yang kita udah hapus sebelumnya itu kayak di tanggal 2 Desember ini kita kan udah sempat hapus. Nah, pas dia ngelunasin kita harus buka dulu piutang yang tadi kita hapus itu. Nah, kan tadi kan AFDA, allowance for the full account pada accounts receivable sebesar 60.000. Karena dia ingin melunasinya 40% doang dari 60.000, maka dari itu kita buka piutangnya, akun piutangnya sebesar 40%-nya saja dari 60.000. 40% kali 60.000, dapatlah 24.000. Segitu aja yang kita buka. Jangan semuanya 60.000-nya, oke? Lalu karena kita udah buka akunnya, baru kita buat akun lagi pelunasan piutangnya. Cash pada accounts receivable sebesar 24.000. Seperti itu ya untuk jurnal tanggal 17 Desember. Kalau salah udah sempat ngapus piutangnya, ya tinggal buka lagi kalau salah dia mau ngelunasin utangnya. Kita balikin lagi accounts receivable ke debit, loans for the full account ke kredit. Lalu buat jurnal pelunasan ya deh. Cash pada accounts receivable sebesar 24.000. Lanjut ke tanggal 18 Desember. Baduweiko menjual barang secara tunai seharga 450.000 dengan harga pokok sebesar 370.000 kepada Rainbow Co. FOB, shipping point, ongkos angkut dibayar langsung sebesar 50.000. Kita akan buat jurnalnya itu seperti ini. Cash pada sales sebesar 450.000 yang harga jualnya. Lalu kita bikin jurnal cost of goods sold pada merchandise inventory dengan mencatat harga pokoknya yaitu sebesar 370.000. Nah, karena itu dia FOB shipping point, berarti kita nggak ada terkait dengan biaya angkutnya. Kita nggak ada hubungannya. Jadi kita nggak ada mencatat jurnal membayar biaya angkut. Dan berarti itu dibayar oleh pembeli, bukan kita. Yang 50.000 itu. Oke. Kita lanjut ke tanggal 19 Desember. Dreamco mengembalikan 1/4 dari barang yang dibeli karena tidak sesuai dengan pesanan.
Nah, kalau misalnya kita udah sempat ngejual, terus kita dibalikin barangnya, maka kita harus buat jurnal seperti ini. Sales return and allowance pada accounts receivable Dreamco sebesar 100.000. 100.000 itu dari mana? 100.000 itu sebesar 1/4 dari barang yang sempat dibeli. Dreamco itu ada pada tanggal 8 Desember. Ya, pada tanggal 8 Desember kita menjual 400.000 kepada Dreamco. Nah, pas tanggal 19 Desember dia meretur 1/4 barangnya. Berarti 1/4 dikali sama barang yang dia beli itu sebesar 400.000. Makanya kita dapat 100.000 yang mesti kita buat jurnalnya. Seperti ini ya, sales return and allowance pada accounts receivable Dreamco. Kita harus ngurangin accounts receivable-nya karena dia kan udah balikin barangnya juga. Nah, merchandise inventory pada cost of goods sold. Ini catat pada harga pokoknya. Oke. Harga pokoknya itu kan tadi sebesar 320.000 ya. Nah, gimana kita tahu sebesar 80.000 cost of goods sold-nya? Untuk cost of goods sold-nya kita pertama tuh mesti cari, kan gak ada dikasih tahu nih di sini 80.000. Sama aja sih sebenarnya, kalau cara cepetnya langsung aja 1/4 kali sama cost of goods sold-nya. Cost of goods sold-nya kan 320.000. Kita kaliin aja 1/4 kali 320.000. Dapatlah 80.000. Kalau misalnya tadi yang sales return and allowance-nya dikali sama harga yang salesnya 400.000, kalau yang COGS sama, kita kaliin sama yang angka COGS-nya 320.000. 1/4 kali 320.000 dapat 80.000. Gitu ya untuk yang Desember 19. Lalu kita lanjut ke tanggal 22 Desember. By the way, kok menjual barang dagang kepada Munco seharga 1 juta yang memiliki harga pokok sebesar 785.000 dengan syarat 3/10 N/30 FOB destination, ongkos angkut sebesar 90.000 dibayar tunai. Kalau begitu jurnalnya itu agak jadi sedikit banyak. Jadi kayak gini. Accounts receivable pada sales revenue sebesar 1 juta. Harga jualnya ya, sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Lalu ada cost of goods sold pada merchandise inventory sebesar 785.000. Harga pokoknya di soal juga ada. Lalu karena ini FOB destination, berarti kita dong yang nanggung biaya angkutnya karena kita itu kan penjualnya. Kita catat break out pada cash karena kita langsung bayar tunai sebesar 90.000. Oke, jadi ini kita tinggal masukin aja angkanya. Semuanya udah jelas ya. Untuk yang tanggal 22 Desember. Kita lanjut ke tanggal 24 Desember. Munco mengembalikan barang cacat seharga 200.000. Sama yang seperti sebelumnya, yang pada tanggal 19 Desember, barang yang kita jual itu tadi dibalikin. Maka jurnalnya seperti ini. Sales return and allowance pada accounts receivable Munco sebesar 200.000 sesuai dengan nilainya. Lalu yang merchandise inventory pada COGS sesuai dengan harga pokoknya. Nah, gimana cara nyarinya? Kalau yang kayak gini kan gak dikasih tahu sebesar berapa, dia langsung kasih tahu nilainya untuk yang sales return and allowance-nya. Sedangkan yang COGS 157.000 ini dari mana? Nggak dikasih tahu di situ. Nah, kita tinggal gini aja. Kalau misalnya tadi ini balik yang ini diangkain 200.000, dibalikin 200.000, kita gini. Kita giniin aja 200.000, kita bagi sama penjualan barang yang tadi kita lakuin sebesar 1 juta. Kita kan ngejual barang 1 juta, yang dibalikin 200.000. Berarti berapa persen tuh yang dibalikin dari barang yang kita jual? Ada 20% yang dibalikin sama si Munco. Kita tadi 200.000 dibagi 1 juta dapat 20%. Berarti yang dibalikin itu sebesar 20%. Maka dari itu untuk yang nilai merchandise inventory pada cost of goods sold-nya kita tinggal giniin aja 20% kita kali dengan
angka COGS yang di sini yang pas dia beli. Sebesar 157.000 dapatnya. Gitu ya. Kalau saya emang gak dikasih tahu angkanya, kita lihat aja ini yang dibalikinnya itu berapa persen. Baru kita kaliin nanti persenannya itu ke COGS-nya. Dapat angka untuk harga pokoknya yang dibalikin. Oke, kita lanjut ke tanggal 27 Desember. Diterima pelunasan dari Dreamco. Dengan jurnalnya itu seperti ini. Cash pada accounts receivable Dreamco. Kenapa nggak ada sales discount? Karena Dreamco itu udah melewati masa tanggal syarat untuk mendapatkan diskonnya. Kita lihat Dreamco itu tadi ada pada tanggal 8 Desember. Pada tanggal 8 Desember syaratnya itu 2/10. Nah, dari tanggal 8 ke tanggal 28 itu udah jelas lewat dari 10 hari. Malah ini lebih pada tanggal 27 itu udah jelas lewat 10 hari. Malah itu udah hampir 20 hari untuk syarat tanggal mendapatkan diskonnya. Maka dari itu dia nggak ada diskon, jadi langsung bayar tetap 300.000 sisa piutangnya. Kita lanjut ke tanggal 28 Desember. Diterima pelunasan dari Moonco. Nah, untuk Moonco itu masih dapat sales discount. Karena Moonco itu tadi ada pada tanggal 22 Desember transaksinya. Syaratnya dia itu 3/10 N/30. Nah, sedangkan dia ngelunasinnya itu pada tanggal 28. Berarti masih di dalam 10 hari tersebut. Ya kan? Dari tanggal 22 ke 28 itu cuma beda 6 hari. Nggak nyampe 10, berarti dapat diskon. Sebesar 3% dari total piutangnya. Nah, kayak gini 0,03% dikali dengan 800.000 sisa piutangnya. Sebesar 24.000 kita dapat sales discountnya. Jadi cash yang diterima itu cuman sebesar 776, bukan 800.000. Lanjut ke tanggal 31 Desember. Diestimasi besarnya cadangan piutang tak tertagih untuk bulan Desember 2017 sebesar 2% dari saldo akhir piutang. Nah, untuk pencadangan piutang itu akunnya seperti ini ya. Bad debt expense pada allowance for the full account dengan nilai 8.800. Nah, nilai 8.800 ini dari mana? Kita ada caranya. Pertama kita coba bikin table T seperti ini. Biar nggak bingung ya. Bikin table T begini tuh biar nggak bingung. Pertama kita lihat dulu saldo awal. Saldo awal AFDA kita ada berapa? Saldo awal AFDA kita itu ada 40.000. Dari sini kita lihat di soal. Ini saldo awalnya. AFDA itu sebesar 40.000. Lalu dia bilang di soal besarnya cadangan piutang tak tertagih untuk bulan Desember sebesar 2% dari saldo akhir piutang. Nah, saldo akhir piutang ini kita mesti cari dulu. Caranya itu saldo awalnya itu kan tadi kan sebesar 1.500.000 piutangnya. Berarti kita mesti hitung dari awal nih. 1.500.000 awalnya 1.500.000. Kita lihat transaksinya ada pengurangan atau penambahan dari akun piutangnya. Pertama yang tanggal 1 Desember nggak ada accounts receivable, tanggal 2 Desember ada karena dari kredit berarti mengurangi. Lalu tanggal 5 Desember gak ada, 6 Desember gak ada, 7 Desember gak ada, 8 Desember ada, accounts receivable di debit berarti menambahkan. Lalu di tanggal 9 Desember ada, accounts receivable di kredit berarti berkurang. Gak ada. Lalu pada tanggal 17 Desember di sini dia tuh bertambah lalu berkurang lagi. Lalu ada lagi pada tanggal 22 Desember accounts receivable itu bertambah karena dia itu di debit. Lalu ada lagi accounts receivable itu berkurang di tanggal 24 Desember dan di tanggal 27 Desember serta tanggal 28 Desember. Terus ada totalnya itu ada 740.000 ending dari accounts receivable. Nah, dia bilang estimasinya itu sebesar 2% dari saldo akhir piutang. Karena saldo akhir piutangnya udah dapat 740.000.
Maka kita bisa langsung aja 740.000 tadi kita kali dengan 0,02 atau 2%. Dapatlah 14.800. 14.800 ini karena ini menjadi endingnya, angka ending nanti dari untuk AFDA, maka kita akan taruh di sini 14. Maaf, ini 12.800 harusnya. Ya, 12.800. Lalu kita masukin lagi apakah ada akun-akun AFDA. Ada ya akun AFDA lagi di sini. Pertama-tama itu akun AFDA muncul di debit sebesar 60.000. Kita masukin 60.000 di sini di debit. Lalu ada lagi akun AFDA pada tanggal 17 Desember. AFDA di kredit sebesar 24.000, kita masukin. Dan habis itu nggak ada lagi akun AFDA. Nggak ada lagi akun AFDA ya. Nah, kita tuh mesti, kan ini kecoba kalau misalnya kita jumlahin 40.000 dikurang 60.000 ditambah 24.000 sebesar 4.000. Nah, dari angka 4.000 ini, saldo 4.000 ini, bagaimana caranya biar kita bisa dapat 12.800 di endingnya. Ini 4.000 ini dikredit ya. 12.000 endingnya itu juga dikredit. Berarti kita tinggal selisihin aja. 4.000 selisihin dengan 12.800. Dapatlah 8.800 yang kita mesti tambahin. Maksudnya yang kita mesti cadangkan piutangnya, agar endingnya itu jadi 12.800. Karena di soal itu dia mau bilangnya diestimasi besar cadangan piutang tertagih untuk bulan Desember sebesar 2% dari saldo akhir piutang. Mesti 2% dari saldo akhir piutang. Pas kita udah hitung tadi kan saldo akhir piutangnya segitu, pas kita kali dengan 2% jadi 12.800. Berarti saldo akhir cadangan piutangnya itu harus 12.800. Sedangkan tadi yang udah ada transaksinya itu masih ada 4.000 saldonya. Maka dari itu kita harus selisihin dan ditambahin berapa AFDA-nya. Kita selisihin 4.000 dikurang 12.000 dikurang 4.000, 12.800 dikurang 4.000 akan dapat hasilnya 8.800. Maka dari itu yang kita catat tuh ini, yang 8.800 ini. Bukan 12.800 ya. Yang kita catat ini adalah 8.800. Kita catat di sini BTP expense pada loans for the full account sebesar 8.800. Jadi ingat ya, yang dicatat itu ini, yang selisihnya itu, bukan endingnya 12.800. Oke, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Lanjut ke soal yang kedua, yaitu tentang inventory costing. Nah, untuk yang inventory costing kita akan lihat soal yang dari sini. The following inventory data from PT Warata during July 2018 adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di sini tabelnya. Ada beginning inventory, pembelian, retur pembelian, ada penjualan, ada retur penjualan, pembelian, lalu ada penjualan lagi. Lalu kita diminta untuk untuk menghitung ending inventory, cost of goods sold, gross profit, dan gross profit rate menggunakan FIFO dan average method. Atau menggunakan metode FIFO dan menggunakan metode rata-rata. Yang periodic system, FIFO-nya itu yang perpetual. Oke. Di sini kita pertama akan mengerjakan yang FIFO terlebih dahulu, yang perpetualnya. Yaitu pertama kita akan masukkan pada yang tabelnya seperti ini, kita bikin ya. Kita bikin tabelnya pertama-tama kayak gini. Date, explanation, purchase, ada unit price total, ada cost of goods sold, unit price total, ada balance, unit price total. Kita akan mulai dari yang pertama, tanggal 1 Juli, beginning inventory-nya sebesar 1000 unit, ada 1000 unit, lalu cost-nya itu 150. Nah, kita masukin seperti ini beginning inventory dan kita masukin angkanya itu awal di balance. Unitnya 1000, price-nya 150, lalu kita langsung total aja, kaliin aja 1000 kali 150. Dapat 150.000. Oke. Lalu kita lanjut ke tanggal 2 Juli.
Langsung aja lanjut. Kita ada purchase di sini. Nah, di sini ada purchase sebesar 1.500 sebanyak 1.500 unit dengan harga sebesar 160. Totalnya itu 240.000. Kita langsung masukin aja ke balance-nya. Kita salin lagi, tapi yang di atasnya ini yang 1.150 di bawahnya itu kita masukin 1.000, kita pindahin yang ini ke sini ke bawahnya. 1.500, price 160, totalnya 240.000. Yang ini kita salin lagi dari yang atas ya. Jadi ada dua baris begini nanti di tanggal selanjutnya. Untuk selanjutnya juga begitu, nanti kalau saldo pembelian lagi kita salin dulu ininya, baru kita masukin pembelian yang baru di bawahnya lagi. Oke. Kita lanjut ke tanggal 5 Juli, ada pembelian sebanyak 2.000 unit dengan harga 165 dolar per unitnya. Nanti ada purchase dengan unitnya 2.000, price 165 dengan total 330.000. Tinggal dikali aja 2.000 kali 165 dapat 330.000. Lalu untuk seperti yang saya bilang tadi, untuk yang balance sebelumnya ini kita salin lagi di bawahnya. Baru kalau saldo pembelian lagi kita tulis di bawahnya itu. Di bawah yang udah ada sebelumnya. Nah, tadi kan ada 1.000 dan 1.500, kita salin ke bawah. Lalu di bawahnya baru kita masukin yang pembelian baru itu tersebut. 2.000, 165, totalnya 330.000. Oke. Kita lanjut ke tanggal 6 Juli. Ada purchase return atau retur pembelian sebesar 200 unit dengan cost 165. Yang kita retur di sini ada purchase return, berarti kalau tadinya plus, kalau salah balikin barang berarti minus ya, kita bikin di sini. Unitnya itu minus 200, price 165, totalnya minus 33.000. Nah, dari sini yang berkurang itu adalah barang yang terakhir kita beli. Oke. Yang di retur itu kita ambil dari barang yang terakhir kita beli. Tuh, yang di sini. Makanya yang tadinya itu barangnya ada 2.000 berkurang 200. Jadi ada 1.800 sisa barangnya. Yang tadi. Yang untuk yang harga 165 tadi. Oke. Berarti totalnya 1.800 kali 165 berubah jadi 297.000. Yang tadinya 330 jadi 297.000. Oke, itu untuk retur pembelian. Kita lanjut ke tanggal 10 Juli. 10 Juli itu ada penjualan sebanyak 2.300 unit dengan selling price 250. Oke, di sini yang kita butuhin itu cuma unitnya aja. Tanggal 10 Juli ada penjualan, kita masukin di sini. Penjualannya itu kan totalnya ada 2.300. Karena ini metode FIFO, kita akan mengeluarkan barang yang pertama ada di gudang kita. First in first out. Itu barang yang pertama, barang yang kita akan keluarkan pertama juga. Barang yang ada pertama di kita itu adalah yang ini, yang 1.000, yang unit ada 1.000 dan price-nya itu 150. Berarti kita keluarin barang yang ini terlebih dahulu. 1.000 kita keluarin. Karena kita menjualnya 2.300, berarti masih kurang dong 1.300 lagi. Nah, 1.300-nya itu kita ambil dari sini nih, yang di bawahnya lagi, yang selanjutnya, barang selanjutnya. Yang harganya itu 160. Kita masukinnya di sini 1.300 barang. Dengan harga 160, totalnya itu 208.000. Nah, karena ada penjualan seperti ini, maka balance barang yang kita punya itu berubah lagi menjadi seperti ini. Yang tadinya ada 1.000 dengan price 150 itu udah gak ada karena itu udah dikeluarin semua barangnya di sini. Lalu untuk barang yang kedua yang harga 160 tadi itu masih ada sisa 200 karena yang tadi kita keluarin itu cuma 1.300 butuhnya. Kita keluarin jadi sisa 200, price 160 ditotalin jadi 32.000. Untuk yang harga 165 ini barangnya itu masih utuh 1.800 karena masih belum harus dikeluarin karena yang ini belum habis. Jadi ini masih belum harus dikeluarin. Berarti masih utuh, totalnya sama 297.000 tetap. Oke, lanjut ke tanggal 15 Juli. 15 Juli itu ada penjualan lagi sebanyak 1.500 unit. Ada penjualan lagi nih. Berarti kita tinggal lihat ya, sales kita keluarin totalnya itu barangnya pokoknya 1.500 unit. Kita lihat barang pertama kita itu ada 200 unit. Kita keluarin 200 unit tersebut. 200, price 160, total 32.000. Namun kan masih kurang, yang kita butuhin itu kan 1.500 barang. Nah, berarti kita baru ambil lagi barang dari bawahnya. Yang tadinya ada 1.800, kita keluarin 1.300.
karena butuhnya itu 1.300 lagi untuk mencapai penjualan 1.500. Oke, kita keluarin barang yang tersebut yang harganya 165, kita totalin jadi 214.500. Berarti balance barang kita itu berkurang lagi. Nah, untuk yang harga sisa tinggal yang harga 165. Itu juga tadi yang tadinya ada 1.800 tapi kan udah dikeluarin 1.300, jadi sisa 500 barangnya. Untuk yang harga 160 ini barang kita ini udah habis, kita keluarin semuanya tadi di sini. Karena itu sisanya barangnya cuma yang ini 500. Harga barangnya 165, totalnya itu ada 82.500. Itu untuk balance-nya pada tanggal 15 Juli jadinya, oke? Lalu pada tanggal 17 Juli ada sales return sebesar 100. Untuk sales return kita akan mengambil barang yang dikembalikan itu adalah barang yang terakhir keluar. Nih yang ini, yang harganya 165. Jadi kita ambil 100-nya itu, kita ambil price-nya itu yang terakhir keluar, yang 165 itu. Ini di sini jadi minus, di sini minus. Berarti kalau misalnya retur penjualan barang kita itu yang ada di gudang nambah lagi dong balance-nya. Berarti di sini yang tadi 500 nambah 100 dari pengembalian yang kita jual itu jadi 600. Dengan harga 165 totalnya itu 99.000 kalau dikaliin 600 kali 165. Oke. Karena tadi itu ada pengembalian retur penjualan, maka barang kita bertambah lagi. Oke, yang tadi 500 jadi 600. Pokoknya barang yang dikembaliin itu barang yang terakhir keluar nih. Makanya ambilnya itu yang harga 165 bukan yang 160. Oke. Kita masuk ke tanggal 20 Juli, ada pembelian lagi tanggal 20 Juli sebanyak 5.000 unit dengan cost 170. Sama seperti sebelum-sebelumnya, kita catat dulu di sebelah sini 5.000 price set 170 kita kaliin 5.000 kali 170 jadi 850.000. Lalu kita pindahin ke balance kit yang kita punya. Kan tadinya cuma ada 695, kita salin lagi ke bawahnya. Lalu yang 5.170 ini kita pindahin ke bawahnya. Kita salin aja. Nah, ini balance baru kita. Oke. Lalu di tanggal 25 Juli ada penjualan lagi. Ada penjualan sebanyak 2.500. Karena ini dia butuh 2.500. Yang pertama yang di sini 600 kita keluarin terlebih dahulu. Barang yang ada pertama kita keluarin yang lebih dulu sebanyak 600 unit. Karena itu saya tinggal 600 unit aja. Berarti barang yang kita mesti jual kurang dong. Kan butuhnya 2.800, baru keluar 600, kurang 1.900. Kita keluarin 1.900 yaitu dari barang yang kedua, yang harga 170 itu. Maka dari itu sisa nanti balance kita sisanya itu sebesar 3.100 dengan price yang 170. Ditotalin sebesar 527.000. Oke. Ini yang tadi kita jual di tanggal terakhir. Nah, terus gimana kita cari? Kita tinggal totalin aja di sini totalnya. Yang kita totalin itu yang sebelah sini dan juga di sebelah sini. Kita ambil yang angka terakhirnya untuk yang balance. Kalau yang cost of goods sold kita totalin semuanya dari awal sampai akhir. Maka akan dapat angkanya 1.010.000 untuk cost of goods sold-nya. Kita tinggal totalin aja dari atas sampai bawah. Dapat 1.010.000. Sedangkan ending balance-nya itu kita akan ambil dari yang angka terakhir balance ini. Angka terakhirnya kebetulan cuma satu, ini 527.000, berarti ending inventory-nya ada 527.000. Ini untuk COGS, ini untuk ending inventory. Oke, kita udah dapet. Kalau gitu kita bisa lanjut ke metode yang selanjutnya, yaitu menggunakan average method yang periodic system. Untuk average method yang periodic system itu cukup singkat untuk mengerjakannya. Jadi kita itu tinggal bikin tabel dulu yang kayak gini. Kita salin aja yang kayak beginning inventory, purchase return, sales, kita salin sama persis urutannya seperti itu. Nah, kita tinggal masukin juga unit cost-nya sama selling price-nya di sini. Oke.
Kita masukin semuanya di sini. Tinggal salin aja di tabel. Ini beginning inventory, unitnya 1000, costnya 150. Terus yang tanggal 2 Juli purchase, unitnya 1500, costnya 160. Oke, selanjutnya juga sama, purchase 2000, costnya itu 165. Oke, sama semua pokoknya sampai bawah sesuai dengan tabel yang ada di soal. Lalu bagaimana cara ngerjainnya? Nah, untuk weighted average pertama kita itu susun dulu transaksi yang terkait dengan beginning inventory, purchase sama purchase return. Kita catat di sini nih. Nih. Jadi kalau misalnya periode kita nggak usah tulis judul kayak yang ini lagi, ribet banget, mesti panjang, nggak usah, nggak apa-apa. Kita langsung tulis ini aja kayak gini, unit price total. Tapi kita tulis yang di sini dulu itu yang beginning inventory sama hubungannya itu ada purchase. Berarti yang kita masukin di sini pertama tuh beginning inventory masuk sini. Lalu pada tanggal 2 Juli purchase masuk di sini. Tanggal 5 Juli purchase masuk di sini. Tanggal 6 Juli purchase return masuk, masih berhubungan dengan purchase. Namun dia minus juga, sama aja minus di sini karena dia kan retur bukan pembelian. Lalu yang berhubungan dengan purchase lagi ada pada tanggal 20 Juli. Purchase kita masukin di sini. Kita udah masukin semua yang ada hubungannya dengan purchase, kita totalin terlebih dahulu unitnya. Total yang kita beli unitnya tuh ada 9.300, lalu total semuanya yang udah dikali sama price ada 1.537.000. Nah, pas kita udah susun begini yang purchase, yang semua berhubungan dengan purchase, maka di bawahnya lagi di sini kita tulis yang berhubungan dengan sales. Nah, di sini kita masukin yang sales-salesnya. Itu bisa dilihat yang tanggal 10 Juli ada sales sebesar 2.300. Itu ngurangin balance kita dong karena kita ngeluarin barang kita. Lalu tanggal 15 Juli ada sales lagi 1.500. Lalu ada sales return pada tanggal 17 Juli kita masukin di sini. Pokoknya yang berhubungan dengan sales kita masukin di sini. Dan tuh yang sales return itu di sini positif sendiri karena kita kan dapat barang kita balik, berarti barang kita nambah lagi. Nambah ada 100, yang dibalikin kan 100. Berarti barang kita di gudang itu balance-nya nambah 100, oke? Makanya dia positif sendiri. Lalu pada tanggal 25 Juli ada sales lagi sebanyak 2.500 unit. Makanya di sini minus lagi. Baru di sini kita akan jumlahin lagi berapa sih ending inventory kita setelah kita udah beli barang yang kita beli dari beginning inventory, terus kita beli barang lagi, totalnya ada berapa, lalu kita jual berapa banyak barang yang kita jual. Maka kita dapat ending inventory-nya berapa? Sisanya. Sisa barang kita ada 3.100. Kita tinggal giniin aja. 9.300 kita kurangin 2.300, kita kurangin 1.500, kita tambah 100, tambah itu tadi karena ada retur penjualan. Lalu kita kurangin lagi 2.500 yang penjualan terakhir. Lalu maka sisa unit kita ada 3.100. Nah, di dalam weighted average kita akan mencari angka-angka terlebih dahulu. Yang pertama itu kita harus mencari average cost terlebih dahulu. Average cost ini dapat dari mana? Average cost ini didapat dari total yang kita yang berhubungan dalam pembelian itu ada 1.537. Pokoknya total yang berhubungan dengan pembelian itu kita bagi dengan total unit. Yang dari itu yang berhubungan dengan pembelian tadi itu. Jadi antara ya pokoknya yang pembelian ini totalnya dibagi dengan unitnya. 1.537 dibagi 9.300. Maka akan dapat hasilnya untuk average cost sebesar 165,27. Karena yang diminta ini di soal baca diminta itu dikecilkan, disederhanakan menjadi 2 desimal, 2 angka di belakang koma. Dia minta 2 angka di belakang koma berarti 165,27. Tadi untuk cara average cost itu cara cari angkanya itu kayak gini ya, saya catat. Total dibagi unit. Ini total per unit ini itu tuh pokoknya total per unit yang berhubungan dengan pembelian. Oke, yang berhubungan dengan pembelian. Oke ya,
Ini pokoknya yang berhubungan pembelian. Kita akan dapat 165,27. 153 dari 1537 dibagi 9300. Dapat 165,27 untuk average cost-nya. Nah, untuk ending inventory-nya kita cara cari angkanya dari mana? Tadi kita udah dapat ending inventory unitnya 3100. Nah, untuk cara cari ending inventory dalam bentuk harga itu kita tinggal gini aja. 3100 kita kali dengan average cost yang tadi kita udah dapat. Berarti 3100 kita kali dengan 165,27. Dapatlah 512337. Seperti yang saya bilang tadi itu unit ending inventory-nya kita tinggal kali sama average cost. Dapat ending inventory-nya 512337. Lalu untuk mendapatkan angka cost of goods sold kita tinggal gini aja. Yang berhubungan dengan penjualan, semua yang berhubungan penjualan dengan pokoknya unit penjualan dengan dikurangi unit retur penjualan itu kita jumlahin, lalu kita kali dengan average cost. Oke. Dapat angkanya 1024674. Nah, itu angkanya tadi dapat dari mana yang berhubungan dengan sales? Sama, angka yang berhubungan dengan sales kita lihat di sini E30 itu ada di sini. Yang berhubungan dengan sales. Yang berhubungan dengan sales itu tadi 2300, lalu kita tambahin 1500, kita kurang 100 karena dia tadi sales return, lalu tambahin lagi 2500 dikali dengan average cost yang ada. Maka dari itu kita akan dapat angka 1024674 untuk cost of goods sold-nya. Untuk metode average method periodic system. Seperti itu ya untuk yang metode average yang periodik seperti ini. Oke, itu untuk soal nomor 2. Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Kita lanjut ke soal yang ketiga untuk materi bank rekonsiliasi atau rekonsiliasi bank. Kita lihat soalnya. PT Ikudoichi merupakan restoran ramen yang terkenal di Jepang. Ikudoichi menyimpan sebagian besar uangnya di Bank of Tokyo. Pada tanggal 31 Juli 2018, terdapat saldo rekening bank sebesar 1825480 dan saldo buku besar cash in bank sebesar 1975. Perbedaan saldo tersebut disebabkan oleh hal-hal di bawah ini. Nah, untuk mengerjakan rekonsiliasi bank, kita bikin tabel seperti ini dulu ya. Ada sisi books atau sisi bank. Terserah kalian sisi booksnya mau di sebelah kiri atau di sebelah kanan, mau banknya di sebelah kiri, mau di sebelah kanan, itu terserah. Nah, kalau saya naruh booksnya itu di sebelah kiri, banknya di sebelah kanan. Pertama kita taruh dulu cash balance per bank untuk books dan di sisi bank. Untuk di sisi books, kita akan taruh cash balance per banknya itu adalah sebesar 1975. Oke, karena dia bilang itu saldo buku besar cash in bank. Buku besar itu pokoknya masuk ke perusahaan, yang berarti itu catatan menurut perusahaan. Berarti kita akan masukkan di books. Untuk cash balance per bank yang di bank, itu kita akan masukkan angkanya 1825480. Oke, kita udah nentuin cash balance per banknya untuk kedua sisi. Maka dari itu kita akan mulai lihat soal-soal di bawah ini, mulai dari A sampai I. Untuk yang A, pada akhir bulan Juli 2018, bank telah mengkreditkan saldo rekening PT Ikudoichi sebesar 2.500 atas pendapatan bunga. Pada tanggal yang sama, bank juga mendebit beban administrasi sebulanan sebesar 100. Nah, di sini tuh berarti si bagian perusahaan tuh belum nyatet. Di banknya udah ditambahin saldonya dan dikurangin, namun di sisi books itu ada masalah, dia itu belum mencatat transaksi tersebut. Nah, yang pertama, bank telah mengkreditkan saldo rekening PT Ikudoichi sebesar 2.500 atas pendapatan bunga. Mengkreditkan ini maksudnya itu menambah ya, saldonya itu nambah bukan berkurang, oke? Atas 2.500 berarti kita harus tambahin nih interest revenue. Kita dapat interest revenue sebesar 2.500. Di bank udah dicatat namun di book belum. Kita akan masukin di sini interest revenue sebesar 2.500. Karena itu menambah, kita masukin di sisi yang add.
kan pendapatan. Lalu nggak cuma itu yang untuk A, dibilang di situ juga pada tanggal yang sama bank juga mendebit beban administrasi bulanan sebesar 100. Di bank udah dikurangin, namun di perusahaan belum. Maka kita harus mencatat itu juga. Kita catat itu di less. Karena itu kan beban, itu mengurangi saldo kita. Itu admin biaya beban admin, kita tulisnya di sini admin charge sebesar 100. Itu mengurangi ya beban tersebut. Kita nggak tulis di bank karena di bank itu kan dicatat, sedangkan yang di perusahaan itu belum. Jadi kita cukup catat di sisi books. Kita lanjut yang ke yang B. Bank berhasil menagihkan piutang wesel kepada pelanggan perusahaan Marugam Eko dan menerima uang sebesar 9.500. Nah, di situ dikasih tahu bahwa itu 9.500 itu sudah termasuk pendapatan bunganya sama sudah termasuk biaya penagihan. Jadi kita hanya tinggal masukin notes collected by bank langsung angkanya 9.500 karena itu udah termasuk ditambahin dengan interest revenue-nya sama udah dikurangin sama biaya-biayanya yang lain-lain. Udah bersih berarti 9.500 itu. Jadi kita tinggal masukin aja langsung 9.500 di sisi book. Oke. Kita langsung lanjut ke yang C. Perusahaan menerima cek untuk pelunasan hutang dari Hokkaido Co. sebesar 125.000. Namun cek tersebut ditolak oleh bank dan tidak dapat dicairkan karena dana Hokkaido tidak cukup. Berarti ini tuh termasuknya NSF check ya, not sufficient fund check. Karena pada saat kita ingin mencairkannya ternyata malah saldonya itu nggak cukup untuk mencairkan cek tersebut. Berarti kita harus mengurangi saldo book kita. Karena NSF check itu pada dasarnya emang dia tuh ngurangin di book. Oke. NSF check sebesar nguranginnya itu dibilang di soal 125.000. Nanti NSF check itu pada saat kita mau cairin pokoknya dia tuh nggak ada saldonya itu nggak cukup buat kita cairin. Misal kita mau cairin 125.000 mungkin saldonya dia itu pokoknya itu kurang dari 125.000 makanya kita nggak bisa cairin cek kita. Nah makanya kita mesti kurangin di books 125.000 dulu. Oke. Lalu kita lanjut yang D. Perusahaan melakukan transfer dana sejumlah 56.000 ke rekening perusahaan di Bank of Tokyo pada tanggal 31 Juli 2018. Dana tersebut baru masuk ke rekening perusahaan di bank pada keesokan harinya. Nah, untuk transaksi yang seperti ini tuh masuknya ke kategori deposit in transit ya. Kita udah transfer namun itu emang biasa itu ada pending. Misal kayak kalau misalnya kita transfer baru bisa masuknya itu keesokan paginya itu emang kadang tuh ada pendingnya. Nah, untuk dia kebetulan transfernya itu di akhir bulan dan baru masuknya itu di bulan selanjutnya berarti tuh pada tanggal 31 Juli keesokan harinya berarti 1 Agustus. Berarti ini masuknya itu ke deposit in transit. Kalau begitu kita tuh mesti tambahin di banknya karena di banknya itu belum masuk. Jadi kita mesti tambahin dulu deposit in transit sebesar yang dia transfer itu 56.000. Gitu ya. Kalau gitu kita langsung lanjut ke yang E. Terdapat beberapa transaksi pembayaran menggunakan auto debit dari bank. Pada bulan Juli, bank otomatis mendebit tagihan beban utilitas perusahaan sebesar 5.500. Staf pembukuan perusahaan mencatat beban utilitas sebesar 5.000 dan belum melakukan koreksi atas kesalahan tersebut. Nah, ini berarti tuh ini kesalahan dalam pencatatan ya di perusahaan ya. Berarti ini kita akan melakukan koreksi di bagian books. Yang harusnya 5.500 namun hanya dicatat 5.000 doang. Berarti kurang kita nih nguranginnya kurang 500. Untuk itu berarti kita taruhnya di less. Kita tulis aja error karena ini ada kesalahan pencatatan. Kita tulis error sebesar minus 500 karena kita itu kurang mendebitnya sebesar 500. Kurang 500 doang. Yang seharusnya 5.500 tapi malah kita catat 5.000. Maka dari itu kita mesti minusinnya itu 500 saja. Oke, kita langsung lanjut lagi. Yang F,
Perusahaan membayar hutang atas pembelian sumpit dan bumbu ramen dengan cek sebesar 6.500 pada akhir bulan Juli 2018. Cek tersebut dicairkan oleh supplier pada bulan Agustus 2018. Nah, untuk hal yang seperti ini tuh masuknya ke outstanding check ya. Outstanding check itu adalah cek yang beredar namun belum dicairkan. Cek yang beredar pokoknya. Outstanding check itu. Jadi kayak kita udah ngasih cek, kayak kita ngebayar atas pembelian kita dalam bentuk cek ke orang yang kita beli barang itu. Namun orang itu tuh belum cairin cek tersebut. Itu masuknya itu ke outstanding check. Ceknya itu belum dipakai. Sebesar 6.500. Ini tuh kita harus mengurangi ya di saldo bank outstanding check itu. Karena kalau di catatan perusahaan itu sudah mengurangi saldo bank. Sedangkan di bank itu belum dikurangi karena cek itu kan belum dicairin. Tapi cek itu udah diterbitin, udah beredar. Maka dari itu kita harus mengurangi saldonya sebesar 6.500 seperti ini soal. Oke. Lalu yang lanjut ke G, adanya penerimaan piutang sebesar 2580 yang belum dicatat oleh staf pembukuan perusahaan. Nah, kalau gini juga adalah kesalahan pencatatan yang kita masukin itu bilangnya error. Kita catat error sebesar 2580 langsung aja. Karena ini dia tuh belum nyatet. Jadi kita tinggal langsung catetin aja 2580, kita tambahin saldonya. Untuk di perusahaan ya, di books. Kita lanjut ke H. Selama bulan Juli 2014, perusahaan menerima uang masuk yang berasal dari EDC Bank of Tokyo atas penjualan sebesar 587.500. Namun dicatat oleh staf pembukuan perusahaan sebesar 578.500. Nah, kalau ini kita catatnya kekecilan nih. Kita harusnya dapatnya 587.500, namun malah dicatatnya 578.500. Dan kesalahan ini ada di staf pembukuan perusahaan. Berarti kita akan catat error ini di sisi books. Kita harus tambahin ya penerimaan kita itu. Kita catat itu cuma 578.500. Harusnya kan 587.500. Berarti kurangnya itu adalah 9.000. Coba kita hitung lagi ya. Kan harusnya itu 587.500. Namun kita malah catatnya 578.500. Kita selisihin aja kurangnya berapa? 9.000, oke? Kita harus tambahin 9.000 lagi. Udah H, abis itu kita lanjut yang terakhir yang I. Pada saat mencairkan cek ke bank, pihak bank salah mengkreditkan nilai cek yang seharusnya 15.100, namun dikreditkan oleh teller bank sebesar 17.100. Kesalahan ini baru diketahui perusahaan pada saat menerima rekening koran bulan Juli 2018 pada tanggal 2 Agustus 2018 dan kesalahan tersebut belum dikoreksi. Karena adanya kesalahan ini maka kita itu harus mengurangi saldo yang di bank. Karena ini kesalahan di bank. Harusnya ngekreditkannya itu cuma 15.100 namun malah dikreditinnya itu 17.100. Kegedean dong. Pokoknya kayak yang saya tadi bilang itu maksudnya kredit di sini tuh mengkreditkan itu maksudnya menambahkan saldo ya. Kalau di bahasa di bank itu. Berarti dia mengkreditkannya kegedean dong, kita mesti kurangin. 17.100 itu selisihnya dengan 15.100 itu selisihnya adalah 2.000. Berarti kita mesti kurangin 2.000. Udah, itu semua. Itu udah semua ya. Masalah-masalahnya yang ada. Berarti kita tinggal hitung aja. Apakah ini udah balance dua-duanya sisinya? Coba kita hitung ya. Kita cek. Yang di sisi book 1872980 harusnya sih udah sama ya. Oke, sama, udah balance ya. Berarti ini jawabannya bener. Walaupun emang kalau misalnya kita tuh lihat balance itu nggak mutlak selalu bener ya. Bisa aja salah juga. Namun ini sih udah pasti bener sih kayak gini. Kalau dilihat dari soalnya sama cara pengerjaannya. Udah balance ya 1872980. Kita tinggal tulis jurnal ya. Mulai satu-satu ya dari yang paling atas dulu yang dari A. Kita urutin. Untuk yang A, kita tinggal jurnal seperti ini.
cash pada interest revenue, dan miscellaneous expense pada cash. Untuk yang cash pada interest revenue itu sebesar 2.500, yang miscellaneous expense-nya itu 100. Yang cash interest revenue-nya itu dapat yang tadi A dulu kita catat. Yang A itu kan kita itu ada interest revenue yang kita belum catat 2.500. Lalu ada expense juga yang dari admin charge sebesar 100. Kita tulisnya itu yang admin charge itu miscellaneous expense saja ya. Pada cash sebesar 100. Nah, by the way, ini yang dicatat itu, yang di jurnal itu adalah kesalahan-kesalahan atau kayak ada yang kurang-kurang di sisi books doang ya. Yang di sisi bank ini, yang deposit in transit, outstanding check, error itu kita nggak jurnal. Kita hanya jurnal yang ada di sisi ini aja. Oke? Kalau gitu kita langsung lanjut yang di B, yang ini, yang di sisi books. Kita langsung jurnal and notes collected by bank. Nah, untuk notes collected by banknya itu kayak gini ya, jurnalnya. Kenapa ini ada miscellaneous expense, ada interest revenue-nya? Karena kan kayak tadi di soal dibilangnya yang B itu berhasil menagihkan 9.500. Kita dapat uangnya 9.500. Kan tapi 9.500 itu ada pendapatan bunga dan penagihannya. Berarti kita harus tulis di sini biaya penagihannya itu kan 500. Lalu ada biaya bunganya 1.000. Kita masukin satu-satu dulu sih sebenarnya. Notes receivable kan gak dikasih tahu berapa sebenarnya angka yang aslinya itu. Jadi kita tulis dulu yang kita ketahui. Kita dapat cash 9.500, lalu ada biayanya, biaya penagihan 500, itu tak kita taruh di debit karena beban. Lalu ada pendapatan bunga sebesar 1.000. Lalu sisanya itu ada notes receivable yang kita belum ketahui. Untuk cara mencari mengetahuinya kita tinggal selisihin aja. Yang ini kreditnya dikurang sama seluruh yang ada di debit ya. Dapat 9.000 ya. Dapat 9.000 untuk notes receivable ya. Oke, kita udah dapat. Untuk yang B, kita langsung lanjut. Di sini lagi ada C, NSF check. Masalah NSF check. Kita langsung lanjut jurnal. Untuk jurnal NSF check ini ya, accounts receivable pada cash sebesar 125.000. Anggapannya gini, NSF check. Kita kan tadinya kan udah dapat pembayaran. Accounts receivable kita itu dibayar melalui dalam bentuk bayaran itu cek. Accounts receivable kita itu dilunasi dalam bentuk cek. Udah dong kita mengkreditkan accounts receivable ya kalau begitu, karena kan udah dilunasin. Namun pas kita pengen cairin ceknya, ternyata nggak bisa ceknya itu, karena dananya kurang si yang lunasin piutang kita itu. Karena kita belum bisa nerima cashnya kalau begitu, gara-gara ceknya itu nggak bisa dicairin, berarti kita mesti buka lagi accounts receivable dia. Sebesar 125.000 itu, kita kurangin cash kita. Sebesar 125.000 itu, karena cash yang 125.000 itu ternyata nggak bisa kita cairin. Orang dananya dia aja nggak cukup, kita jadi nggak jadi dapat cash. Maka dari itu kita mesti kurangin lagi cash kita 125.000. Oke, kita langsung lanjut lagi yang error 500. Terdapat error 500. Itu tadi karena adanya beban utilitas yang kurang. Harusnya 5.500, namun kita catat cuma 5.000. Oh, bukan. Nah, ini untuk yang E ya. Kan beban utilitasnya kurang, jadi kita tinggal tambahin aja utilities expense di debit pada cash sebesar 500, kurang 500 tadi. Nah, untuk yang cash pada accounts receivable ini tuh buat yang ini ya, yang G. Adanya penerimaan piutang sebesar 2580. Karena kita belum sempat catat tadi 2580 itu katanya si staff accountingnya di bagian perusahaan itu belum sempat catat yang penerimaan piutang 2580. Maka dari itu kita tinggal jurnalin aja penerimaan pelunasan piutang cash pada accounts receivable sebesar 2580. Oke, tinggal yang
Yang H, error 9.000. Yang tadi itu di soal perusahaan menerima uang masuk berasal dari EDC Bank of Tokyo atas penjualan 587. Oh, di sini kurang ya catat penjualannya. Berarti kita tinggal jurnal aja cash pada sales sebesar 9.000. Karena di soal dibilang kita tuh staff accountingnya di bagian perusahaan tuh kurang nyatet penjualannya. Kurang 9.000. Harusnya 587.500 namun kita malah catat cuman 578.500. Makanya kita mesti tambahin cash pada sales sebesar 9.000. Udah, itu untuk soal yang ketiga. Untuk rekonsiliasi bank, kita akan langsung lanjut ke soal yang nomor 4. Langsung lanjut ke soal yang keempat, notes tentang materi notes receivable. Kita akan baca soal terlebih dahulu. PT Makmur adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan yang membuat laporan keuangan setiap bulan. Berikut ini adalah transaksi terkait wesel tagih PT Makmur pada Agustus 2017. Kita akan langsung masuk ke transaksi. Tanggal 2 Agustus menerima wesel tagih atas penjualan PT Jaya sebesar 90 juta. Wesel tersebut memiliki jangka waktu 25 hari dan bunga 12%. Nah, karena di sini kita menerima wesel tagih dalam penjualan, maka kita akan mencatatnya notes receivable pada sales. Notes receivable PT Jaya pada sales sebesar 90 juta. Di sini jurnalnya masih jurnal seperti transaksi biasa ya. Lalu kita akan langsung lanjut ke 3 Agustus saja. Menjual barang dagang kepada PT Cahaya sebesar 50 juta dengan syarat 2/10 N/30. Nah, kalau yang seperti ini karena dia ada syaratnya namun bukan dengan wesel membayarnya, maka kita akan catat accounts receivable pada sales. Accounts receivable PT Cahaya pada sales senilai 50 juta. Lalu ini juga masih sama jurnal biasa. Kita akan langsung lanjut ke tanggal 5 Agustus. Menerima pelunasan wesel tagih PT Gemilang. Wesel tersebut memiliki nilai nominal sebesar 30 juta. Jangka waktu 40 hari dan bunga 9%. Nah, di sini kita menerima pelunasan piutang yang dimana jurnalnya itu akan cash pada interest revenue dan notes receivable. Nah, di sini dibilang notes receivable-nya sebesar 30 juta. Lalu dengan jangka waktu 40 hari dan bunga 9%, maka kita harus menghitung interest revenue-nya terlebih dahulu. Interest revenue-nya itu adalah sebesar 300.000. Dari mana 300.000 itu? 300.000 itu dapat dari 30 juta notes receivable ya dikali dengan 9% bunganya. 9% itu bunganya dikali 40 per 360. Nah, kenapa dikali 40 per 360? Karena bunga 9% ini buat setahun. Sedangkan notes receivable ini, wesel ini hanya berjangka waktu 40 hari, bukan setahun. Maka dari itu, setelah 30 juta kita kali 9%, kita harus kali jangka waktunya 40 hari per 360 dibagi 1 tahun. Karena di soal ini dibilang 1 tahunnya itu asumsi 360 hari, maka kita akan bagi 360. Maka setelah melakukan penghitungan tersebut akan mendapat angka 300.000. Maka dari itu kita akan mendapat cashnya sebesar 30 juta 300.000. Tinggal ditambahkan saja. Oke, baik, kita langsung lanjut ke tanggal 13 Agustus. Menerima pelunasan piutang dari PT Cahaya dengan menerima wesel yang berjangka waktu 60 hari dan bunga 12%. Nah, di sini kita di tanggal 13 Agustus menerima pelunasan piutang bukan dengan cash namun dengan wesel tagih. Maka dari itu maksudnya itu mengganti accounts receivable ke notes receivable. Kita tinggal jual notes receivable pada accounts receivable sebesar 50 juta. Pelunasan itu bukan dengan cash ya, pelunasan itu dengan memberikan wesel. Ada untungnya sih buat kita, jadi kita ada bunganya. Jadi kita menerima bunga dalam nanti kalau misalnya ada pelunasan. Terus untuk tanggal 21 Agustus, wesel tagih PT Sukses sebesar 20 juta. Bunga 10%, jangka waktu 2 bulan, telah jatuh tempo namun tidak dapat dilunasi atau ditagih dikarenakan PT Sukses mengalami kebangkrutan. Karena dia mengalami kebangkrutan dan benar-benar nggak bisa ngelunasin, maka kita harus menghapus piutangnya. Mau gimana lagi, karena dia emang nggak bisa melunasi piutangnya, jadi kita harus hapus aja udah. Jadi ini dianggapnya kerugian buat kita. Maka kita akan jurnalnya bad debt expense pada notes receivable PT Sukses sebesar 20 juta. Karena penghapusan piutang ini kita anggap menjadi beban ya. Bebannya itu namanya bad debt expense. Kita akan langsung hapus notes receivable ya. Nah, lalu kita lanjut ke tanggal 27 Agustus. Wesel
tagih PT Jaya telah jatuh tempo. PT Jaya tidak dapat melunasi wesel, namun masih terdapat kemungkinan untuk ditagih di masa mendatang. Nah, untuk di tanggal 27 Agustus ini berarti kita tidak akan menghapus piutangnya maupun mencadangkan piutangnya. Karena dibilang itu kemungkinan masih dapat dilunasi piutangnya. Maka kita harus mengganti weselnya itu ke akun piutang biasa. Maksudnya itu mengganti notes receivable ke akun accounts receivable. Namun tidak semudah itu, kita harus mengakui interest revenue-nya terlebih dahulu. Sama seperti yang tadi, pada tanggal 5 Agustus kita menghitung interest revenue-nya itu dengan cara 90 juta, notes receivable-nya 90 juta, dikali dengan bunganya 12%, lalu kali dengan jangka waktunya per tahun. Oke, jangka waktunya itu dikasih tahu adalah sebesar 25 hari. Itu ya, dari PT Jaya yang tanggal 2 Agustus 25 hari, berarti kita harus bagi 360. Bunganya itu 12%, maka akan dapat 750.000. Maka kita akan mengganti dari notes receivable ke accounts receivable sebesar 90.750. Karena di soal itu nggak disuruh mencadangkan, ya berarti emang begini jurnalnya. Kita ganti notes receivable ke accounts receivable. Namun kita harus akui juga interest revenue-nya tetap. Makanya accounts receivable-nya bertambah. Gak 90 juta doang, tapi 90.750. Kita langsung lanjut ke tanggal 31 Agustus. Melakukan penyesuaian atas pendapatan bunga wesel. Nah, ini melakukan penyesuaian atas bunga wesel yang notes receivable kita masih ada. Kalau kita cek dari atas, akun notes receivable yang kita masih punya itu cuma notes receivable PT Cahaya. Berarti kita harus melakukan penyesuaian notes receivable interest revenue pada PT Cahaya. Jurnalnya itu adalah interest receivable pada interest revenue. Nah, kita nerima notes receivable PT Cahaya itu pada tanggal 13 Agustus. Nah, kita akan melakukan penyesuaiannya itu dengan cara 31 Agustus kita kurangi dengan tanggal 13 Agustus, itu akan dapat berapa hari itu? Akan dapat 18 hari. Dari 31 kurang 13. Kita akan sesuaiin karena itu belum dibayar. Jadi kita akan menyesuaikan dengan cara 50 juta kita kali dengan 12% bunganya. Lalu kita kali 18 per 360. 18 itu adalah dari jangka waktu dari tanggal 13 sampai 31 Agustus. Oke, kita bagi setahun 360. Maka akan dapat hasilnya sebesar 300.000. Ini untuk bunga yang diakui di bulan Agustus ya. Namun dibayarnya itu nanti pada saat pelunasan. Tapi kita harus tetap mengakui bunga tersebut di bulan Agustus. Oke, selain ini di soal diminta juga buatlah jurnal pelunasan wesel PT Cahaya pada tanggal jatuh tempo. Nah, jatuh temponya wesel PT Cahaya ini adalah pada saat tanggal 12 Oktober 2017. Karena menurut di soal juga PT Cahaya itu jangka waktunya 60 hari. Dari 13 Agustus, 60 hari kemudian itu adalah jatuh pada di tanggal 12 Oktober. Maka untuk pelunasannya itu jurnalnya itu ada cash pada interest revenue dan interest receivable, terus juga ada notes receivable-nya. Angkanya berapa? Mari kita cek satu-satu. Angkanya itu adalah notes receivable-nya tentu 50 juta tetap sama, notes receivable 50 juta. Interest revenue-nya 200.000, interest receivable-nya 800.000. Nah, kenapa bisa kayak gini nih? Oke, kita cek dulu ya. Mulai dari yang interest receivable. Kenapa interest receivable-nya jadi 800.000? Karena kan kita udah menyesuaikan yang bulan Agustus. Kita tapi belum menyesuaikan yang di bulan September. Kita menyesuaikan bulan September itu sebesar 30 hari. Sama cara ngitungnya sama yang kayak penyesuaian yang ini, namun bedanya itu kita kali 30 aja. Kali 30 per 360. 50 jutanya kita kali dengan 12% bunganya, lalu kita kali 30 per 360. Karena di bulan September itu kan kita belum menerima penerimaan bunga
sama sekali. Namun kita harus akui bunga tersebut di bulan September. Untuk di bulan September, yang bunga yang diakui itu kita tinggal kali aja 30 per 360. Maka untuk di bulan September akan dapat hasilnya itu 500.000. Nah, tapi kenapa di sini tulisnya 800.000? Karena di sebelumnya itu kita udah ada interest receivable 300.000. Maka dari itu 500.000-nya kita harus tambahkan dengan 300.000 pada saat pelunasan piutang. Maka dari itu akan jadi dapat 800.000 di sini. Lalu interest revenue-nya itu adalah angka bunga pada tanggal 1 Oktober sampai 12 Oktober. Maka dari itu kita harus menghitungnya itu 50 juta dikali 12% lalu kali 12 per 360 dari tanggal 1 sampai 12 Oktober. Itu adalah bunga untuk di bulan Oktober. Kayak angkanya akan dapat 200.000. Lalu kita akan jumlahkan semuanya dari notes receivable, interest revenue, dan interest receivable. Maka akan mendapat 51 juta. Itu adalah cash yang kita dapatkan. Oke. Kenapa ini yang interest receivable ini tadi tuh kita harus sesuaiin juga yang di bulan September ya, karena karena di soal bilang dia itu membuat laporan keuangan setiap bulan, berarti dia akan membuat penyesuaian setiap bulan juga. Maka dari itu kita menghitung interest receivable yang bulan September, maka interest receivable kita bertambah. Kecuali kalau misalnya dia nggak membuat penyesuaian pada setiap bulannya, maka angkanya itu bisa kayak gini. Interest receivable itu tetap 300.000 karena kita nggak melakukan penyesuaian sama sekali di bulan September. Namun interest revenue-nya itu sisanya dari bulan September sampai Oktober itu sebesar 700.000. Tapi kan karena tadi di soal dia bilang mau buat laporan keuangan setiap bulan, otomatis dia kan membuat penyesuaian setiap bulan. Maka dari itu kita harus melakukan penyesuaian sehingga interest receivable kita bertambah. Oke, sekian itu dari pembahasan kita untuk soal akuntansi dasar 1 di materi UAS ini. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan saja di komen section YouTube. Lalu saya mohon maaf bila ada kesalahan pada saat pengerjaan soal. Terima kasih.